Bab 811. Ada satu kabar baik dan satu kabar buruk. Salah paham. Cantika Suandi Hong segera mengenakan pakaiannya. Seluruh tubuhnya terbakar seperti bara api. Dia melangkah maju, dan dengan satu telapak tangan, menamparkan Harley Ye ke tanah. Ledakan, ledakan, bang, dentang. Segera, ada suara kacau di loteng di mana lubang besar dirobohkan. Harley Ye, yang dipukul ke tanah oleh telapak tangan, ditekan ke tanah oleh Cantika Suandi Hong, tidak bangun lagi. Ledakan. Segera, seluruh loteng runtuh, dan Harley Ye, yang dipukuli sampai hidungnya memar dan bengkak, berlari keluar dan menghilang seketika. Harley Ye, jangan sampai aku melihatmu lagi. Di loteng yang berantakan, Cantika Suandi Hong keluar, melihat ke arah di mana Harley Ye melarikan diri dengan mata terbakar. Dia ingin mengejar, tetapi tidak bisa. Di sekte Han Yue, Harley Ye mungkin bukan yang terkuat, tapi kemampuan kaburnya tidak sebanding dengan orang biasa. Kecepatan Harley Ye benar-benar luar biasa. Tidak ada seorang pun di dinasti Dacu yang tahu, tetapi hanya dalam sekejap, dia telah melonjak lebih dari 100 mil, hingga mencapai sudut gunung tempat burung tidak bertelur. Dia baru saja berhenti. Melihat ke belakang, melihat Cantika Suandi Hong tidak mengikuti, dia menarik napas dalam-dalam. Kali ini tidak lancar. Tak lama kemudian, suara penuh makna naga kuno mistik terdengar. Aku senang. Harley Ye menyekam mimisan dengan tidak tahu malu. Namun, setelah memahami arti mendalam dari tingkat dasar teknik penyusutan ruang, pemukulan itu sepadan. Naga kuno mistik tersenyum sedikit licik. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa pemandangan yang sangat indah itu membuatmu tercengang. Adapun kalimat terakhir naga kuno mistik, Harley Ye langsung mengabaikannya. Dia memperhatikan kalimat sebelumnya. Teknik penyusutan ruang, makna ruang yang mendalam. Dia memang memahami beberapa, meskipun akhirnya sedikit menyakitkan, tetapi secara keseluruhan itu layak untuk dirayakan. Semuanya sulit pada awalnya. Dia telah menginjak ambang pintu dengan satu kaki. Hanya masalah waktu sebelum benar-benar memahami teknik penyusunan ruang. Sepertinya aku pernah mendengarmu mengatakan bahwa mata keabadian 6 jalan melibatkan ranah waktu ruang waktu. Harley Ye memandang naga kuno mistik, yang disebut ruang waktu. Apakah ini campuran misteri ruang dan waktu? Kamu bisa mengartikannya seperti itu. Naga kuno mistik menjawab dengan malas, tetapi makna mendalam dari alam ruang waktu bukan hanya campuran ruang dan waktu. Ada keseimbangan yang sangat halus dalam keberadaan. Amaterasumu adalah semacam jalinan antara ruang waktu dan paruh ruang waktu. Kekuatan misterius waktu hanya terwujud dalam bentuk bara api. Jika ingin benar-benar memahami ruang waktu, premis mutlaknya adalah memahami sepenuhnya makna mendalam ruang dan waktu. Jika bahkan hal ini tidak bisa dilakukan, maka lupakan saja untuk mempelajari makna mendalam dari ruang waktu. Kamu sangat terobsesi, dan pandai mengendalikan hukum ruang. Apakah kamu mengerti makna sebenarnya dari ruang waktu? Harley Ye memandang naga kuno mistik dengan rasa ingin tahu. Kalau hal itu, naga kuno mistik terbatuk-batuk. Aku hanya sisa jiwa naga kuno mistik, yang tidak semuanya aku bisa. Jarang melihatmu tidak memamerkan kekuatan. Aku benar-benar tidak terbiasa. Omong kosong, aku hanya belum membangunkan ingatan itu. Jika kamu tidak mengatakan itu, aku benar-benar percaya. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara dengan naga kuno mistik. Jarang memiliki kesempatan ini untuk memahami beberapa detail dari makna mendalam ruang. Dia secara alami ingin menyerang saat setrika panas. Segera, dia memasuki keadaan meditasi, dan kemudian mulai bergerak terus-menerus. Hanya saja meskipun langkahnya misterius, dia belum tentu berhasil sekali setelah mencoba ratusan kali, dan setiap kali dia berhasil, dia akan menerobos gunung besar. Saat fajar mendekat,
dia menghentikan langkahnya. Meskipun pemahaman teknik penyusutan ruang masih sedikit, dia masih merasa sangat bahagia. Kembali ke tempatnya. Setelah menyeka segenggam keringat panas, dia pergi seperti cahaya ilahi menuju sekte Heng Yue. Di pagi hari, matahari hangat, dan seluruh sekte Heng Yue diselimuti bunga ilahi, seperti negeri dongeng di bumi. Namun, di bawah bunga ilahi yang indah, ada aura ketegangan, sekte Zeng yang sedang mengirimkan pasukan, dan itu adalah perang terbesar sejak Persatuan Besar, salah satu aksi perang, dengan sejumlah besar peserta dan barisan besar. Orang tua di sana tidak bisa menahan nafas setelah melihatnya. Di sini, Harley telah berjalan ke aula utama sekte Heng Yue. Masuknya membuat sekelompok orang tua yang sedang mendiskusikan hal-hal penting berhenti satu demi satu, dan mata tua mereka menatap Harley dari atas ke bawah, dan ekspresi mereka sedikit aneh. Tidak heran mereka seperti ini, hanya karena mereka tidak bertemu dalam satu malam. Wujud Harley berubah sedikit tidak masuk akal. Hidungnya biru dan wajahnya bengkak. Orang-orang dengan mata yang tajam tahu bahwa dia telah dipukuli, dan orang yang bertindak tidak kuat ataupun lemah. Harley batuk kering. Pertama-tama dirinya melihat sekeliling untuk memastikan, dan melihat bahwa Cantika Suandi Hong tidak ada di sana, lalu merapikan kerahnya. Nah, bagaimana dengan persiapannya? Semuanya sudah siap, malam ini akan menginap di sini. Francisco Xiao tersenyum tulus. Apakah kamu yakin sekte Zeng yang akan menyerang malam ini? Harley melihat sekeliling pada semua orang. Tepat. Itu bagus. Harley memutar lehernya dengan keras, dan ada kilatan kejutan yang tajam di matanya. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Suara dingin dan halus terdengar ke aula, dan di detik berikutnya, sosok bayangan memasuki aula seperti hantu, dan setelah melihat dengan cermat, itu adalah Cantika Suandi Hong. Melihat Cantika Suandi Hong masuk, Harley menyentuh ujung hidungnya, dan ekspresinya langsung canggung. Meski begitu, Cantika Suandi Hong masih menatapnya dengan tatapan kanibal. Jika bukan karena banyak orang di sini, dengan temperamennya, dia pasti akan membantai Harley ke tanah seperti tadi malam. Mari kita bicarakan kabar buruknya dulu. Tinggalkan ketegangan untuk kabar baiknya. Di sini, Qilian Zong mengatakan sesuatu. Klan Jiwa lahir dan membentuk aliansi dengan Istana Haus Darah. Cantika Suandi Hong menarik napas panjang. Sudah mencapai aliansi dengan Istana Haus Darah. Harley tidak bisa menahan cemberut. Ini memang bukan kabar baik. Istana Haus Darah sendiri memiliki latar belakang yang sangat dalam. Jika tidak maka itu bukan kabar baik. Dia akan menguasai Beichu, dan sekarang dia telah mencapai aliansi dengan klan Jiwa. Kekuatannya pasti akan meningkat, dan akan lebih sulit untuk mengalahkan mereka. Yang satu pemakan jiwa, yang satunya lagi haus darah. Lelaki tua itu menjepit jarinya, dan mereka berdua mungkin saudara jauh. Kata Master Wu yang mulai memamerkan kegenitannya lagi, dan ekspresinya sama seperti sebelumnya. Seperti yang kamu katakan, kedua kekuatan itu memiliki asal-usul. Leluhur Sekte Langit yang berpengalaman berkata perlahan, pada zaman kuno, mereka berada dalam garis keturunan yang sama. Hanya secara bertahap memiliki warisan pemakan jiwa dan haus darah, cukup sulit bagi mereka untuk bersatu kembali setelah sekian lama. Terus apa kabar baiknya? Leluhur keluarga Su dan yang lainnya semua menoleh ke Cantika Suandi Hong. Kabar baiknya adalah ada kekuatan misterius yang berperang melawan mereka, dan kekuatan serta latar belakang mereka sangat dalam. Cantika Suandi Hong melanjutkan, untuk saat ini, patut ditegaskan keturunan Sekte Suci Naga Langit di bawah pimpinan Rizka Nanming, Putri Kaisar Suan. Klan Jiwa ditindas oleh Raja Suan di masa lalu. Apakah Rizka Nanming mencoba membersihkan kekacauan untuk ayahnya? Samuel Gu mencubit kumisnya.
Bagaimanapun juga, ini adalah kabar baik. Jelvin Zong menarik napas dalam-dalam. Musuh dari musuh adalah teman. Mungkin kita bisa bergabung dengan Sekte Naga Langit di bawah komando Rizka Nanming untuk mencapai aliansi. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Harley Ye merenung, hal pertama yang harus kita lakukan sekarang adalah persiapan pertempuran untuk malam ini. Waktu hampir habis, kecepatan menghancurkan Sekte Zeng Yang dan menyatukan Nanchu harus dipercepat. Aku akan pergi setelah mendapat perintah. Sekelompok lelaki tua berjalan keluar dari aula satu demi satu, bertindak tegas. Kamu tunggu saja di Sekte Hang Yue. Sebelum Harley Ye pergi, dia terbatuk kering dan melirik Cantika Suandi Hong. Kamu tidak perlu mencampuri urusanku. Cantika Suandi Hong memelototi Harley Ye, menjentikkan gaunnya, berbalik dan menghilang ke aula, mungkin masih memikirkan apa yang terjadi semalam dan merasa kesal. Padahal sudah kukatakan ini semua salah paham. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Bersambung. Bab 812. Menuju medan perang. Setelah meninggalkan aula, Harley Ye mendaratkan kakinya di langit ilusi puncak gadis giok. Kebetulan, Lancy, Daisy, dan Melanie Sangguan semua ada di sana, dan mereka sepertinya mendapat berita, dan bahkan Winston Hu dan Rani Si juga ada di sana. Sekarang, terutama Winston Hu, masih mengenakan baju besi, seperti jenderal muda, penuh aura kepahlawanan. Sepertinya kalian lebih cemas daripada aku. Harley Ye tersenyum, dan matanya menunjukkan kelegaan ketika dia melirik Winston Hu. Ini adalah pertama kalinya aku berpartisipasi dalam perang antara kultivator, dan aku merasa sangat bersemangat. Yona Sangguan tersenyum. Baiklah, jangan sampai kalian menangis. Harley Ye mengangkat telinganya. Ini adalah perang, kami semua mengerti. Shirley Luo tersenyum. Kamu beneran yakin membiarkan mereka semua berpartisipasi dalam perang? Lancy melirik Anira Suan dan yang lainnya, dan mau tidak mau mengirimkan transmisi suara ke Harley Ye. Identitas mereka semua istimewa, jadi jangan membuat kesalahan yang fatal. Karena identitas khusus mereka harus melalui baptisan perang. Jika mereka tidak melalui ujian ini, akan sulit untuk bertahan di dunia di masa depan nanti. Harley Ye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku sudah memiliki rencana, tidak akan ada kesalahan, hal yang ditangani olehku tidak akan salah. Apakah itu dapat diandalkan? Lancy memutar matanya ke arah Harley Ye. Bagaimana bisa aku mendengar bahwa seseorang tertangkap mengintip kamar mandi seseorang tadi malam? Jangan asal bicara, itu salah paham. Aneh kalau mempercayaimu. Hah. Ketika keduanya berbicara melalui transmisi suara, Shirley Luo hanya bisa menguap kecil dan melihat ke satu arah. Beberapa orang melihat sesosok manusia keluar dari kedalaman puncak gadis giok, berpakaian serba hitam, dengan jubah bergoyang tanpa angin, memakai topeng, aura meluap, seperti pembunuh berdarah dingin, membuat orang yang melihatnya ketakutan. Orang ini, yang paling kaget adalah Lancy. Dia tidak tahu ada orang seperti itu di gadis giok, yang pasti dia merasakan kelainan dari orang itu, sebuah perasaan yang familiar. Bukan hanya dia, Melanie Sangguan, Yona Sangguan, Anira Suan, Shirley Luo, Daisy semua merasakan hal yang sama. Melihat Nancy Ji yang mendekat, ada kilau samar dan tidak pasti di matanya yang indah. Guru, di sini, Winston Hu telah membungkuk hormat kepada Nancy Ji. Guru, Lancy dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar dua kata ini. Istri guru. Ketika semua orang terkejut, Rani Si datang dengan pedang, yang mengejutkan semua orang, dan semua mata beralih ke Harley Ye. Dengarkan saja, jangan dianggap serius.
Harley Ye terbatuk kering, dan tidak lupa melirik Rani Si dengan wajah datar. Melihat ini, Rani Si menyeringai dan menjulurkan lidah kecilnya. "Apakah kamu Nancy Ji?" Di sini, mata indah Lancy sedikit menyipit. Dia, yang merupakan jiwa puncak surgawi, tampaknya telah melihat identitas Nancy Ji, dan nadanya sedikit terkejut. Mendengar itu, Desi dan Melanie Sangguan tiba-tiba menatap Nancy Ji yang telah berhenti, dan melihat ke atas dan ke bawah lebih dari 10 kali. "Salam senior." Nancy Ji tahu sopan santun, kata-katanya datar, dan nadanya sedikit acuh tak acuh. "Ini benar-benar kamu." Dengan pengakuan pribadi Nancy Ji, Lancy sedikit mengernyit dan mau tidak mau melihat Harley Ye. Sama seperti dia, Desi dan Melanie Sangguan juga terlihat sangat bingung, karena penampilan Nancy Ji hari ini, mereka bahkan tidak mengetahuinya. Ini sangat aneh dalam kegelapan. Dia berada di pihak kita. Untuk memecahkan keraguan para gadis, Harley Ye hanya tersenyum sedikit. "Orang-orang kita." Mata gadis-gadis itu beralih dari Harley Ye ke Nancy Ji lagi, kata-kata itu membuat mereka tercengang. Harus diketahui, di depan mereka adalah tubuh Xuan Ling. Dia adalah putri suci dari Sekte Zheng Yang, ketua aula ke-9 Sekte Zheng Yang, instruktur Sekte Zheng Yang, dan sekarang dia Nancy Ji berada di pihak mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bertanya-tanya. Selain itu, pakaian Nancy Ji hari ini memang sangat berbeda dari yang dulu, membuat mereka merasa sedikit aneh. Sudah lama sejak mereka melihat putri suci Sekte Zheng yang selalu sempurna di masa lalu, namun sekarang telah berubah menjadi pembunuh yang glamor. "Situasi apa ini?" Lancy mentransmisi suara ke Harley Ye lagi, nada suaranya sangat bingung. "Begitulah situasinya." Harley Ye mengangkat bahu, "Beberapa hal tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu. Kamu hanya perlu tahu bahwa dia berada di pihak kita sekarang." "Aku benar-benar semakin tidak memahamimu." Lancy menarik napas dalam-dalam dan menatap Nancy Ji lagi. Adegan saat ini membuatnya menghela nafas dengan emosi. Tidak menyangka Harley Ye akan membawa Nancy Ji, apalagi Nancy Ji menjadi orang mereka. Ketika transmisi suara kesadaran ilahi kedua orang itu sedang berlangsung, suasana di tempat kejadian menjadi sangat aneh. Munculnya Nancy Ji membuat Desi dan yang lainnya merasa ada perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan dan pahami. "Karena semua orang saling kenal, aku tidak akan memperkenalkan satu persatu. Waktu hampir habis. Ayo pergi." Harley Ye terbatuk-batuk, memecahkan keheningan, kemudian berbalik dan melangkah ke langit kekosongan. Di belakangnya, Nancy Ji juga tegas, jubahnya berkibar, sosoknya seperti hantu, dan langkah lotusnya bergerak ringan, tetapi kecepatannya sangat cepat dan menakutkan. Melihat ini, Lancy dan yang lainnya juga mengikuti, tetapi masih ada perasaan yang agak tidak nyata di hati mereka. Sepanjang jalan, semua orang terdiam. Namun, untuk menghilangkan keraguan semua orang, Harley Ye menyusun kejadian pengejaran Nancy Ji malam itu ke dalam kesadaran ilahi, dan menyerahkannya kepada Lancy. 2 atau 3 detik kemudian, alis cantik gadis-gadis itu sedikit mengernyit, dan cahaya mata yang indah ditempatkan pada Nancy Ji untuk pertama kalinya. Jika bukan karena apa yang dikatakan Harley Ye secara pribadi, mereka bahkan tidak akan tahu ada hal seperti itu, dan tidak heran Nancy Ji akan muncul di Sekte Heng Yue dan menjadi bagian dari mereka. Semua ini karena ada alasan yang masuk akal. "Awalnya, aku tidak ingin kamu berpartisipasi dalam pertempuran hari ini." Ketika Lancy dan yang lainnya mengerutkan kening, Harley Ye mengirim transmisi suara ke Nancy Ji, yang sedang diam. "Aku mengerti maksudmu, dan aku akan melakukan yang terbaik." Nancy Ji berbisik, seolah dia tahu apa maksud Harley Ye. "Bagus, kalau kamu bisa mengerti." Harley Ye tersenyum.
Adapun dia membiarkan Nancy Ji bergabung dalam perang, dia tentu punya alasannya. Seperti yang dikatakan Nancy Ji tadi malam, sebagian besar orang di Sekte Zeng yang tidak bersalah, mereka seharusnya tidak mati, tetapi karena posisi mereka harus bermusuhan dengan Sekte Heng Yue, karena mereka tidak pantas mati, mereka secara alami harus menolongnya. Dan niat sebenarnya Harley Ye adalah untuk merekrut master dari Sekte Zeng Yang, dan Nancy Ji adalah yang paling cocok untuk ini. Dia pernah menjadi putri suci dari Sekte Zeng Yang, ketua aula ke-9, dan instruktur Sekte Zeng Yang. Keberadaannya masih memiliki hak untuk bernegosiasi. Jika semuanya berjalan lancar saat ini, para master Sekte Zeng yang direkrut akan cukup untuk membentuk pasukan kultivator yang kuat. Ini merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Kemudian, ada periode keheningan panjang lainnya. Tidak tahu sejak kapan, negeri dongeng Sekte King Yun muncul di mata semua orang. Pada titik ini, semua orang melarikan diri ke gunung satu demi satu. Master Suci. Begitu dia jatuh, Master Sekte Yan Huang yang bersembunyi di sini memberi hormat satu demi satu. Harley Ye melambaikan tangannya dengan ringan, lalu membuka mata keabadian 6 jalan dan memandang Sekte King Yun ke segala arah. Kemudian ditemukan bahwa ada banyak formasi batasan yang tersembunyi secara rahasia, serta Sekte Yan Huang, Sekte Heng Yue dan pasukan keluarga besar, barisan mereka, adalah pusatnya. Harley Ye merasa sangat sakit kepala, ini adalah jaring langit dan bumi, cukup untuk membunuh pasukan 9 aula Sekte Zeng Yang. Haruskah aku senang, jika aku masih menjadi ketua aula ke-9 Sekte Zeng Yang, maka aku akan mati malam ini. Nancy Ji sepertinya bisa melihat pasukan yang tersembunyi, kata-katanya tenang dan halus. Seperti yang dia katakan, jika Raja Dharma Cakra tidak memburunya, dia masih putri suci Sekte Zeng Yang dan juga ketua aula, maka dalam pertempuran malam ini, dia juga akan berpartisipasi dalam pertempuran sebagai ketua aula ke-9 Sekte Zeng Yang, jadi bisa dibayangkan nasibnya. Itu tidak berlebihan seperti yang kamu katakan. Harley Ye tersenyum. Melihat pemandangan saat ini, tampaknya banyak hal tidak lagi sebodoh yang dibayangkan. Nancy Ji berbisik, 3 sekte berkelahi, begitu banyak keluarga bangsawan dihancurkan, jaringan intelijen Sekte Zeng yang terbalik, ternyata tangan besar yang diam-diam memindahkan situasi keseluruhan Nanchu adalah kamu. Belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Harley Ye mengangkat bahu dengan santai. Ayo. Ketika keduanya berbicara, Lancy berkata dengan suara yang dalam. Ledakan, 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 ledakan. Begitu Lancy selesai berbicara, di seluruh Sekte King Yun pada saat yang sama membunyikan raungan yang mengejutkan. Langit ilusi terbelah, aura pembunuh yang mengepul seperti lautan yang bergelombang, membawa sosok-sosok gelap. Klik, 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 klik. Kemudian, terdengar suara retakan bumi, dan sekelompok master kuno keluar dari tanah, dan membentuk tim persegi yang rapi, seperti karpet hitam, menutupi seluruh bumi. Itu adalah pasukan mayat. Begitu banyak jenderal mayat, di antara pegunungan. Harley Ye sedikit mengernyit, karena jumlah pasukan mayat terlalu besar. Berapa banyak pasukan mayat yang dilatih Raja Dharma Cakra? Bersambung. Bab 813. Aku akan tidur sebentar. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit sudah gelap, tetapi langit dan bumi belum tenang. Suara gemuruh seperti guntur, memekakkan telinga. Pasukan Sekte Zeng yang dari 9 aula berkumpul. Di udara pelangi ilahi, ada yang mengayunkan pedang terbang, mengendarai monster spiritual, menginjak langit ilusi, yang masing-masing kuat dan mekar, bersinar kecemerlangan ilahi seperti bintang. Bumi diselimuti kegelapan,
seperti karpet hitam yang menutupi seluruh bumi. Pasukan mayat dalam urutan yang rapi mengepung seluruh sekte King Yun, bagaikan neraka. Setidaknya 60% tentara adalah pasukan mayat. Melihat pertempuran besar seperti itu, sekte Han Yue, sekte Yan Huang dan para pemimpin senior dari keluarga besar diam-diam berbicara melalui transmisi suara. Ini lebih dari pasukan 9 aula, setidaknya berjumlah 15 aula. Leluhur keluarga Su mengerang. Sepertinya sekte Zeng yang bertekad untuk menghancurkan sekte King Yun. Sekte Han Yue membelai janggutnya, barisan yang sangat besar, tetapi melawan sekte King Yun, tidak segampang yang mereka kira. Kamu pasti tahu sebelumnya bahwa sekte Zeng yang memiliki pasukan mayat. Di sini, di atas gunung, Harley Ye mengalihkan pandangannya ke Nancy Ji. Nancy Ji menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun aku adalah putri suci dari sekte Zeng yang banyak rahasia yang sangat jauh dari jangkauan, sama seperti pasukan mayat, aku hanya mengetahui mereka ada, tetapi tidak pernah tahu jumlah pastinya. Tersembunyi cukup rapat, Harley Ye berkata dengan dingin. Simon Gongsun, apakah kalian mau membuka sendiri formasi batas wilayah atau kami akan terus menyerang? Saat keduanya berbicara, sebuah suara jenaka bergema di langit ilusi. Ini adalah panggung awan, di mana berdiri seorang pria parubaya dengan baju besi hitam. Dia adalah ketua aula pertama sekte Zeng Yang. Sepertinya sekte Zeng Yang masih belum tahu bahwa sekte King Yun telah berpindah tangan. Melihat kepala satu balai sekte Zeng Yang, Alphonse Situ, leluhur keluarga Situ, di depan aula utama sekte King Yun, tidak bisa menahan senyum. Jadi, hari ini mereka ditakdirkan untuk datang dan tidak bisa kembali. Di satu sisi, Aaron Zhou, memakai baju besi, berdentang, dan di belakangnya ada sekte King Yun, sekte Han Yue, sekte Yan Huang, dan master dari berbagai keluarga bangsawan telah menetap di sekte King Yun sejak tadi malam, untuk mengapit dan memusnahkan pasukan sekte Zeng Yang. Aaron Zhou dan yang lainnya tahu bahwa sekte Zeng Yang akan menyerang malam ini, tetapi murid dan tetua sekte King Yun tidak begitu tenang. Melihat pasukan besar sekte Zeng Yang, terlalu banyak orang yang menjadi pucat ketakutan. Benar-benar tidak tahu malu. Tanpa mendapat tanggapan dari sekte King Yun, kepala satu balai sekte Zeng yang mendengus dingin, dan segera melambaikan tangannya. Berteriak, serang. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara mendengung dari segala arah, dan formasi pembunuhan kehampaan tentara sekte Zeng yang dihidupkan kembali, bermekaran dengan cahaya panas, meledakkan kekuatan pemusnahan, dan targetnya adalah sekte King Yun. Selain itu, para penguasa sekte Zeng yang di angkasa juga mengeluarkan senjata spiritual teknik senjata Honmei, kekuatan supranatural, dan kekuatan gabungan untuk mengaktifkan teroris pembunuh, juga ditujukan pada sekte King Yun, dan bahkan para jenderal mayat di seluruh tanah meledak dengan yin dan nafsu. Setelah 1 atau 2 detik, serangan luar biasa menekan ke arah sekte King Yun seperti gelombang pasang. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, auman yang mengguncang langit dan bumi terdengar satu demi satu, dan serangan yang luar biasa, beberapa di antaranya menghantam 9 lapis formasi batas wilayah sekte King Yun satu demi satu, meledak dan ruang di langit ilusi dekat sekte King Yun terbelah inci demi inci. Namun, meski serangan pasukan sekte Zeng yang sengit, itu gagal menggoyahkan formasi batas wilayah sekte King Yun. 3 sekte Nanchu masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Sekte King Yun adalah penguasa formasi batas wilayah, sekte Han Yue memiliki jaringan intelijen menakutkan dan sekte Zeng yang memiliki kekuatan tempur yang kuat. Ini memang bukan tanpa tujuan, karena formasi batas wilayah sekte King Yun memang bukan tirani biasa. Samuel Gu dan Master Wu Ya yang mahir dalam formasi batas wilayah tercengang.
Jangan berhenti menyerang. Melihat bahwa formasi batasan wilayah Sekte Qing Yun tetap tidak berubah, Ketua Aula Sekte Zeng yang semuanya tersenyum tipis. Mereka cukup santai. Di masing-masing dari 4 arah, timur, barat, dan barat laut, sebuah kereta giok disanggah. Di setiap arah, ada 2 ketua aula berbaring di sana dengan santai, menyaksikan pasukan Sekte Zeng yang menyerang Sekte Qing Yun. Menurut mereka, hanya masalah waktu sebelum Sekte Qing Yun dikalahkan, dan mereka suka melihat adegan orang sekarat. Apakah masih belum boleh bertindak? Melihat momentum Sekte Zeng yang memiliki peluang menang, Lancy di gunung di sini memandang Harley Ye. Jangan buru-buru, aku akan mencari tahu siapa yang memanipulasi pasukan mayat terlebih dahulu. Mata keabadian 6 jalan Harley Ye terus memindai pasukan mayat Sekte Zeng yang, selama manipulator ditemukan, pasukan mayat ini akan bisa dikalahkan. Jika Raja Dharma Cakra secara pribadi mengendalikannya, itu akan menjadi rumit. Di samping, Jalvin Zong berkata dengan sungguh-sungguh. Makanya aku harus melihatnya dengan jelas. Seperti yang dikatakan Harley Ye, mata keabadian masih berkeliaran. Jika dia datang hari ini, itu akan sangat bagus. Master Heng Tian menarik napas dalam-dalam, tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia pasti tidak akan bisa menghentikan pasukan kultivator, meskipun kita juga harus membayar harga yang menyakitkan. Jika kita bisa menghancurkannya, semuanya akan sepadan. Sayangnya, dia tidak ada di sini hari ini. Harley Ye menggelengkan kepalanya tak berdaya dan terus menunjuk ke beberapa arah. Pasukan mayat di sini dikendalikan oleh Ketua Aula Sekte Zeng Yang, jadi sebelum menangkap pencuri tangkaplah rajanya terlebih dahulu, dan begitu pertarungan dimulai nanti, mereka akan kalah. Jangan khawatir, kami semua telah membagi tugas. Tawa Samuel Gu yang agak menyedihkan datang dari arah lain, 30 atau 60 tingkat alam langit semu melawan 9 tingkat alam langit semu, tidak ada alasan untuk kalah dalam barisan 4 lawan 1. Meski begitu, jangan meremehkan musuh. Harley Ye mentransmisikan suaranya ke 4 sisi. Aku telah katakan sebelumnya bahwa Raja Dharma Cakra juga memanipulasi Jenderal Ghost. Menyerang Sekte Qing Yun adalah hal yang besar. Dia tidak punya alasan untuk tidak mengirim Jenderal Ghost, tetapi aku belum menemukan jejak Jenderal Ghost. Jadi, Jenderal Ghost akan mengudara kapan saja. Semua orang harus waspada. Kamu terlalu banyak bicara. Kapan kita akan mulai bekerja dan menyelesaikannya lebih awal sehingga kita bisa kembali tidur? Kata Master Wuya dengan nada tidak sabar. Semuanya sudah ada di sini, jangan terburu-buru. Harley Ye mengangkat bahu. Formasi batas wilayah Sekte Qing Yun tidak dapat ditembus untuk sementara waktu. Kita akan menyerang balik saat mereka kelelahan. Mengatakan itu, Harley Ye memandang Nancy Ji di sampingnya. Bagaimana dengan pasukan Sekte Zeng Yang, kecuali Jenderal Mayat, berapa banyak lagi yang tersisa? Aula ke-9 dulunya adalah keturunan langsung, dan lebih dari 80% dapat diikutsertakan. Nancy Ji berkata perlahan, 8 aula cabang lainnya, kecuali yang jahat, dapat dimasukkan sekitar 40% dari orang-orang. Tetapi premisnya adalah untuk menghancurkan Ketua Aula Sekte Zeng Yang. Begitu naga-naga itu tidak kehilangan kepala, mereka akan tercerai-berai. Bagus. Harley Ye tersenyum santai, lalu mengambil batu transmisi suara kehampaan dari tangannya, menghidupkan kembali formasi pembunuhan dunia hampa Sekte Qing Yun. Semuanya diarahkan ke arah Ketua Aula Sekte Zeng Yang. Raja, aku mengerti ini. Tawa Aaron Zhou terdengar dari batu transmisi suara. Aku hanya menunggu perintah darimu. Itu sangat bagus. Harley Ye mengambil batu transmisi suara, lalu mengeluarkan labu anggur, duduk di bawah batu, bersandar di sana dan minum sedikit anggur dengan santai. Apa-apaan ini? Bagaimana dengan perang? Kamu masih bisa menyajikan makanan ringan dan duduk dengan santai.
Samuel Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ada formasi batasan wilayah, kamu dan aku sama-sama jago bertarung. Harley Ye berkata, tak lupa menyesap anggur, dengarkan aku, tidak akan salah, ketika mereka lelah, kita akan menghabisinya. Aku menyukai keutamaan orang ini yang berpura-pura sombong. Di samping, Master Wuya berkata, menyeka janggutnya dengan penuh arti, sialan. Belam. Dengan wajah tidak setuju, Harley Ye meminum semua anggur di dalam kendi, dan tertidur begitu saja di bawah batu besar, bangunkan aku dalam 3 jam. Begitu kata-kata ini keluar, Nancy Ji sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Memang, dalam hal pertempuran, dia dan Harley Ye lebih dari 1,5 bintang di belakang. Pertarungan Sekte 3 di masa lalu adalah contohnya. Dia yakin bahwa jika Harley Ye memimpin pertempuran itu, pasukan Aula ke-9 di bawah komandonya tidak akan menderita banyak kerugian. Adegan berikutnya sangat luar biasa. Di satu sisi, Sekte King Yun, Aaron Zhou dan yang lainnya masih berdiri, siap untuk keluar. Di satu sisi, tentara Sekte Zeng yang masih mati-matian membombardir formasi batas wilayah Sekte King Yun. Di satu sisi, Harley Ye dan yang lainnya berada di luar Sekte Zeng yang bertindak sebagai penonton, tetapi saat ini Harley Ye sedang tidur. Ledakan, ledakan, ledakan. Malam yang gelap masih belum tenang, dan suara gemuruh mengguncang bumi, menarik perhatian terlalu banyak orang di Nanchu, tetapi melihat pertempuran besar Sekte Zeng yang dari kejauhan, wajahnya berubah menjadi pucat pada saat yang sama. Pertempuran besar ini akan menelan Sekte King Yun dalam satu nafas. Seseorang menghela nafas. Bagaimana dengan Sekte Han Yue? Sekte Han Yue seharusnya datang dan membantu sekarang. Omong-omong tentang Sekte Han Yue, sejak pertempuran Luang Chang Yuan, mereka tampaknya tidak terlalu aktif. Seseorang berbisik, hari itu Zhen Yi diculik oleh Harley Ye. Aku tidak tahu apakah dia diselamatkan atau tidak. Apakah itu diselamatkan atau tidak, Nanchu ditakdirkan untuk berdarah ke sungai malam ini. Seorang kultivator yang lebih tua menghela nafas, Nanchu berdiri dengan 3 kaki, dan huru-hara besar antara 3 hari dan 2 ujung akan membunuh kita. Kekuatan dari Nanchu, mungkin suatu hari kehilangan ketiganya, dan para istana haus darah di Beichu akan diuntungkan. Selama diskusi, pasukan Sekte Zeng yang masih menyerang Sekte King Yun dan Harley Ye masih tidak melawan. Pada saat ini, Master yang dipimpin oleh Li Kozong telah memasuki aula ke-9 Sekte Zeng Yang, dan itu jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Harley Ye telah menahan pasukannya sejauh ini. Dia menunggu Li Kozong dan yang lainnya untuk masuk ke aula ke-9 Sekte Zeng Yang. Jadi, saat Sekte Zeng Yang mereka benar-benar terisolasi, selama mereka menyerang pasukan Sekte King Yun, mereka dapat bergerak ke selatan untuk menyerang Sekte Zeng Yang kapan saja. Waktu berlalu dengan lambat, dan sudah larut malam. Pada titik tertentu, Lancy di gunung menendang Harley Ye dengan marah. Ditendang bangun, Harley Ye menggosok matanya yang mengantuk, melihat sekeliling, dan kemudian melihat pasukan Sekte Zeng Yang. Sudah 3 jam. Menurutmu? Kalau begitu, ayo kita serang balik. Harley Ye berbalik dan melompat. Bersambung.